Oke, berdoa selesai. Coba ada yang mau menjawab langsung aja ya. Nomor 1. Sebutkan dan jelaskan klasifikasi dari extruder. Ini udah pernah di ini ya. Di mana materinya sudah saya berikan dan kalian baca lalu menjawab pertanyaan. Ada yang nomor 1? Tidak ada, saya sebutkan ya. Saya panggil. Agnes. Agnes, halo. Hadir, Ibu. Silakan Agnes nomor 1. Baik, untuk pertanyaan sendiri itu sebut dan jelaskan klasifikasi dari extruder. Extruder sendiri dibagi dengan dua jenis metode. Yang pertama dengan metode operasi. Extruder dingin di mana suhu makanan tetap pada suhu sekitar digunakan untuk mencampur dan membentuk makanan seperti pasta dan produk daging. Produk diekstrusi menjadi potongan-potongan tanpa pemasakan atau distorsi makanan yang disebabkan oleh pemuaian. Ekstrusi tekanan rendah pada suhu di bawah 100 derajat Celcius digunakan untuk memproduksi misalnya pasta, hotdog, adonan kue, gula-gula tertentu, licorice, pasta ikan, surimi, dan makanan hewan peliharaan. Lalu ada extruder cookers atau extruder panas. Proses high temperature short time atau HTST yang meminimalkan hilangnya zat gizi, mengurangi kontaminasi mikroba, dan menonaktifkan enzim. Makanan dipanaskan dalam kompor ekstrusi dengan tong berjaket uap atau dengan sekrup yang dipanaskan dengan uap. Dalam beberapa desain, elemen pemanas industri listrik digunakan untuk memanaskan laras secara langsung. Tekanan dan suhu tinggi digunakan untuk membentuk produk yang diperluas. Pelepasan tekanan yang cepat saat makanan muncul dan penyebab mati ekspansi seketika uap dan gas dalam material untuk membentuk produk dengan kerapatan rendah. Lalu metode yang kedua itu dengan metode konstruksi. Ada pengekstrusi sekrup tunggal. Klasifikasi berdasarkan luas pencukuran pada makanan. Ada high shear extruder atau sereal dan makanan ringan. Ada medium shear extruder, makanan hewan peliharaan breeding dan semi lembab. Lalu ada low shear extruder untuk pasta dan produk daging. Lalu ada extruder sekrup tunggal paling banyak digunakan dalam pengembangan produk baru. Yang kedua itu ada pengekstruksi sekrup kembar atau ganda. Pengekstruksi sekrup ganda terdiri dari dua ulir dengan panjang sama terletak berdampingan di dalam tong. Model twin screw extruder sering dipilih karena mampu mengatur daya tekanan mekanik dan daya giling efektif adonan di dalam saring extruder atau beres. Oke, udah Cukup, cukup. Ibu. Oke, terima kasih Agnes yang dijelaskan oleh Agnes sudah ini ya mengcover pertanyaan dari nomor 1. Sebutkan dan jelaskan klasifikasi dari extruder. Nah, extruder itu sendiri apa? Jadi kalian pernah ya melihat produk pasta, produk apa ya, spaghetti, pasta, produk apa lagi, uh, puff, puff pastry. Tapi itu kan kalau puff pastry karena kita adon. Tapi kalau ini produk puff seperti pilau snack, terus seperti ciki yang memiliki kayak ada gembungnya gitu. Nah, ini mereka menggunakan suatu alat namanya alat extruder sehingga kita namakan proses ekstrusi. Pasta yang kita makan itu merupakan hasil produk extruder. Maka dia maka pasta ini kan ekstrusi. Ekstrusi ini merupakan suatu proses yang mengkombinasikan beberapa unit operasi termasuk proses mixing atau pengadukan, cooking, memasak, kneading, dia juga menguleni, shearing, jadi dia tuh kayak memberikan gaya gesek
Jadi ketika makanan itu ditaruh di dalam barel, di dalam feeder, lalu makanan itu masuk ke dalam penggiling, jadi itu dia nanti di-sharing, selain diadon dia diberikan gesekan, lalu dibentuk sesuai dengan cetakan. Cetakannya itu die namanya. Die, D-I-E, bukan mati ya, tapi die ini artinya cetakan. Nah, di sini telah dijelaskan oleh Agnes, extruder diklasifikasikan sesuai dengan metode operasinya. Ada yang extruder dingin atau cold extruder, ada yang buat memasak, extruder cookers. Jadi extruder cookers ini tuh ketika kita masukkan adonan, dia tuh langsung dalam bentuk puff, dia langsung bentuk jadi dia. Nah, kalau cold extruder ini contohnya seperti produk pasta ya, kebanyakannya cold. Jadi itu dia tidak dalam bentuk, masih dalam bentuk mentah si produknya itu. Lalu ada berdasarkan metode konstruksinya, ada yang single extruder, ada yang extrudernya ulirnya satu, ada yang ulirnya ganda. Ini ini nih. Kalau yang ini dia masuknya di ulir satu dia. Coba kita ini nonton dulu ya nanti videonya. Lalu apa tujuan kita buat mengekstruksi suatu makanan? Yang satu, yang pastinya untuk meningkatkan keberagaman produk makanan. Kan pasti kita juga bosen ya produk makanan yang itu melulu. Makanya pelaku usaha dia menginovasi suatu bentuk, suatu produk baru, perkembangan produk. Jadi itu produknya itu apa ya namanya diekstrusi sehingga dia mengembang. Seperti kalian pernah makan snack pilaus. Pilaus itu yang di dalam isinya ada pengisi ya, ada rasa coklat, ada rasa taro, seperti itu. Nah, itu tuh juga termasuk merupakan salah satu produk ekstrusi, co-extruded namanya. Lalu, nah ini yang terutama meningkatkan keberagaman produk pangan dengan melalui jadinya ketika kita mengekstruksi produk makanan tersebut maka akan menghasilkan tekstur dan bentuk yang berbeda-beda, warnanya juga, bagaimana cita rasanya dari ingredient-ingredient utama. Ini sama seperti halnya kita baking ya, oven, tapi dia tuh lebih versi lengkapnya. Di dalam alat tersebut bisa mixing, bisa masak, bisa ngulen, bisa memberikan gesekan, dan dia membentuk, misalnya bentuk bintang, yang bentuk bintang nanti keluarnya seperti itu. Coba kita tonton dulu. Bentar. Apakah terdengar suaranya teman-teman? Ini aktif aja ya di sini ya kelasnya ya. Ingat di sini kita kelasnya partisipasi aktif dikhususkan ke mahasiswa bukan untuk dosen. Dosen hanya sebagai fasilitator. Suaranya nggak masuk, Ibu. Belum masuk ya, Raffi? Udah kayaknya, Masuk, coba. Ibu. Oh, udah. Masuk. Tadi baru Oke, suara. oke. Dah. Nah, ini ya yang namanya ulir, screw. Di screw extruder, apakah dia single atau twin? Coba kita lihat dulu. Nah, karena cuma satu, dia bisa dibilang namanya single screw extruder. Paham ya, dari segi konstruksi tadi ada single screw, ada twin screw. Yang ini masuk dalam unit operasi single screw extruder. Nah, ini bentar. Untuk ini ya, extruder ini tidak hanya digunakan untuk bahan pangan, tapi ketika biji plastik, ketika mau buat pipa paralon, salah satunya membuat produk-produk yang non-pangan, non-food. Nah, ini juga bisa menggunakan teknik ekstruksi di dalamnya. Kalau di sini yang kita lihat, ini dia lagi membuat non-food, bukan bahan pangan. Nah, ini yang namanya feeder atau pengumpan. Jadi kita masukkan bahan-bahan ke dalam feeder ini. Lalu dia masuklah ke dalam single screw-nya ini.
Nah, kalau di sini kan dia polimer ya. Kalau kita masukinnya ya adonan kita, adonan makanan. Nah, di sini kita lihat dia akan mengalami gaya gesek, shearing. Dia akan mengalami pengadonan, kneading. Nah, di sini kalian bisa lihat ya di mana jarak space antar skrunya itu ada yang panjang, ada yang pendek. Itu tujuannya untuk memberikan gaya gesek pada atau shearing. Gaya gesek itu bahasa lainnya shearing, shearing. Itu gaya gesek pada makanan. Jadi itu kalau kita tuh kalau di daratnya itu kayak apa ya? Kayak yang menggiling produk apa ya? Produk pastry kan ada proses penggilingan. Nah, itu tuh proses penggilingan itu kalau kita pakai roller, nah dia pakai secara otomatis pakai screw ini dia shearingnya dan kneadingnya. Nah, di sini penambahan air biasanya ya, di sini penambahan air atau penambahan bahan-bahan lainnya yang bersifat cair untuk penambahan di bahan baku utama. Nah, di sini terlihat terjadi perubahan warna ya. Perubahan warna itu terjadi karena adanya penyatuan, adanya pencampuran antara bahan baku yang satu dengan bahan baku yang lainnya. Di sini kita lihat ada zona pelelehan, melting zone. Disinilah terjadi cooking, pemasakan. Tadi awalnya seperti kita ngadon roti. Kalau kita adon roti, rotinya kita masuk ke alat dough mixer. Dough mixer, di mixer dulu sampai di kneading, diadon, lalu kita roller, lalu kita cooking pakai oven ya biasa kalau roti. Nah, ini ada langsung masuk ke melting zone-nya. Nah, di sini ada masukan lagi ya, intake 1, intake 2. Di sini dia menambahkan filler atau pengisi, ini bebas ya. Mau pakai kita tambahin bahan pangan yang lain, misalnya perisa atau CMC segala macam. Kalau di kita filler ini berupa pati-patian ya biasanya. Nah, si melting zone ini dapat dari mana sih? Gasnya suhu panas nih namanya ventilasi outlet. Jadi ketika di sisi sini dia masuk, nah pengeluaran panasnya melalui ventilasi ini. Sehingga dia ada sistem sirkulasi udaranya, udara panas masuk untuk memasak, lalu udara yang telah membawa uap air, yang telah terikat uap air, udara yang telah jenuh, dia keluar melalui ventilasi si outletnya ini. Ini kita menemukan ada lagi unsur kneading element. Sengaja dia kalau kneading itu dia berulang kali ya karena di sistem polimer dia menerapkan sistem berulang sebelum pada akhirnya terjadinya proses pembentukan. Jadi kan ini nanti mau dibentuk nih baik itu non food ataupun food material. Jadi udah di kneading atau di shearing di awal lalu diberikan pemanasan sebelumnya ada penambahan air. Lalu kita ke kneading tahap 2 lagi dengan tujuan untuk menghaluskan lagi adonannya. Nah, di sini ada ya, di sini ada pin, di sini pin yang memang diletakkan, memang didesain dengan tujuan selain kita mengadon juga untuk mencampur. Jadi ada selain pencampuran, efek pencampuran, di sini juga ada efek pengadonan seperti itu. Nah, ini ya gambaran secara keseluruhan dari extruder system.
Ini single screw extruder. Bahannya masuk dari sini, masuk, dia didorong, di-shearing dia untuk melakukan proses mixing di awal, lalu kita panaskan, di mana di sini suhu inlet pemanasan sudah daerah sini. Ketika udara tersebut jenuh sama uap air, lalu kita keluarkan melalui ventilasi. Di sini kita tambahkan filler, apapun itu jenis fillernya, lalu di sini ada proses kembali kneading dan mixing secara bersamaan. Nanti di sini di pojok sini ada sistem pencetakan. Nah, pada saat sistem pencetakan itu menggunakan tekanan. Tekanan di dalam extruder jauh lebih tinggi ya, jauh lebih tinggi ketimbang tekanan yang ada di ruang udara. Sehingga ketika tekanan tersebut, tekanan plus suhunya tinggi, makanya ketika dia mencetak atau menyemprotkan adonan tersebut sehingga terjadilah bentuk puffing, mengembang dia, puff snack. Nah, kebayangkan ya sampai sini. Lalu coba penjelasan alat pencetak. Kita dengarkan juga ini. Selamat datang di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Muhammadiyah Malang. Saat ini saya sedang berada di Laboratorium Rekayasa Universitas Muhammadiyah Malang. Dan saya akan memperkenalkan salah satu alat yang ada di ruangan ini, yaitu extruder. Adapun beberapa bagian dari extruder, yaitu yang pertama adalah pencetakan Nah, atau die ini bukan mati ya, artinya DIE, artinya itu alat pencetak. Misalnya mau nyetak bulat, mau nyetak gambar bulan sabit, mau nyetak bintang, mau nyetak bunga, itu namanya alat pencetaknya namanya die. Alat pencetak untuk di extrudernya. Jadi die ini memiliki beberapa macam bentuk, seperti ini, beberapa macam bentuk, dan alat ini biasanya digunakan berdasarkan produk yang akan kita cetak. Adapun produk yang dapat dicetak menggunakan alat ini yaitu produk-produk seperti pasta maupun makaroni. Adapun makaroni yang teman-teman makan di seblak, maupun di produk komersil. Nah, itu tuh makaroni itu juga salah satu termasuk dalam produk ekstrusi karena dia dibuat pakai alat mesin extruder ini. Yang akan kita gunakan kali ini yaitu seperti ini. Ini digunakan untuk produk beras analog. Untuk dapat menghubungkan cetakan dengan mesin extruder, kita menggunakan alat yang kita sebut dengan pengunci. Adapun bagian yang tidak kalah penting yaitu adalah skru. Skru digunakan untuk mendorong adonan dari tempat hingga keluar melalui die atau pencetak. Alat selanjutnya adalah alat pemotong. Jadi seperti ini, di bagian alat ini ada pisau pemotong yang akan memotong adonan yang keluar dari die. Jadi yang pertama alatnya kita buka terlebih dahulu, kemudian kita masukkan skru. Selanjutnya kita pasang pencetak dengan pengunci, kita satukan. Jadi selanjutnya adalah pemasangan dari pencetak dan pengunci. Di bagian pencetak yang cembung, ini kita masukkan ke dalam lubang yang lebih besar, sehingga seperti ini bentuknya. Selanjutnya kita akan pasang ke alat, jadi seperti ini. Nah, selanjutnya akan kita putar. Pastikan alat terpasang secara sempurna. Kita akan memasang bagian pemotong. Jadi ini adalah pisau pemotong. Jadi ini pemotong ini jadi sesuai dengan ukuran ya, makanya produk makaroni itu kan dia bentuknya kecil-kecil karena ketika dia keluar dari extruder ke lingkungan dia tuh udah terpotong. Jadi itu selama dia
apa ya, selama dia keluar kayak kalian lihat mesin ini ya, adonan molen, pisang molen. Nah, ketika dia keluar pasti di situ nanti langsung diputuskan sama alat pemotong ini seperti itu. Di bagian depannya ada pemotongnya. Yang sebelumnya kita sambungkan terlebih dahulu kabel antara pisau pemotong dengan alat extruder. Jadi kita sambungkan terlebih dahulu seperti ini. Nah, selanjutnya akan kita pasang. Kemudian kita kunci. Jadi di sini saya akan menerangkan bagian-bagian tombol yang ada di alat extruder. Jadi yang pertama ini ada tombol on off. Jadi ini tombol on dan ini tombol off. Kemudian ini ada saklar. Setelah itu ini ada alat yang digunakan untuk mengatur kecepatan skru atau on off-kan skru. Kemudian di sini ada tombol untuk menyalakan putaran pemotong dan di sini ada alat yang digunakan untuk mengatur kecepatan dari pemotong itu. Jadi sebelum menggunakan extruder ini kita akan menghubungkan alat ini dengan sumber listrik. Setelah itu kita akan membuka wadah penampung agar adonan dapat dimasukkan. Nah, setelah itu kita akan menyalakan extruder dengan cara menaikkan saklar terlebih dahulu, kemudian memencet tombol on. Nah, kemudian kita akan men-setting tombol screw. Kemudian kita nyalakan pemotong dan kita atur kecepatannya sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini ya bahan makanan dimasukkan ke dalam feeder namanya. Nah, lihat ya teman-teman, di sini ketika dia keluar nih beras analog ini masuknya bukan termasuk yang cooker ya, dia masuknya ada cold extruder. Ya, dia cold extruder. Jadi tuh beras analog ini adalah beras yang bentuknya menyerupai beras, tapi dia terbuat dari campuran jagung dan sorghum sehingga memiliki indeks glikemiknya tuh rendah. Jadi setelah alat ini selesai digunakan, maka kita menggunakan tang khusus untuk extruder untuk membongkar dari komponen-komponen extruder yang sudah kita pasang. Pertama kita lepas terlebih dahulu alat pemotongnya. Selanjutnya kita menggunakan tang khusus extruder untuk membantu Ini udah selesai ya. Untuk instalasi dan prosesnya teman-teman sudah melihatnya seperti itu. Kurang lebih ya terkait extruder. Nanti udah kebayang nih. Jadi memang tujuannya untuk menciptakan keberagaman jenis produk kayak beras analog tadi tuh. Kita tuh misalnya anak gizi ini kepengen mengembangkan beras yang seperti nasi bentukannya, tapi nggak mau yang memiliki IG tinggi. Misalnya saya pengen berasal dari legum-leguman, misalnya campuran kedelai, campuran misalnya tepung jagung atau tepung sorghum, tepung apa diadonkan, lalu mau dibuat sebagai beras. Nah, itu namanya beras analog. Nah, ini kalian bisa menggunakan teknik ekstrusi untuk membuat beras analog tersebut. Ini ya udah dilihat, ada raw materials masuk ke feeder. Di sini skru yang digunakan untuk mentransfer ya, untuk menggerakkan adonan dari awal sampai ke ujung, sampai ke cetakan. Terus di sini rotating screw, di sini skrunya bisa berputar ya, mixing zone, di sini zona pencampuran, di sini tadi ada cooking ya, melting proses zona pemasakan. Lalu di sini pas mau ini makanya terlihat ya di sini skrunya rentangnya space-nya kecil. Semakin kecil space berarti tekanan yang dihasilkan akan semakin tinggi. Ketika dia keluar dari extruder ke lingkungan maka akan terjadi perbedaan tekanan dan perbedaan suhu sehingga menyebabkan makanan tersebut menjadi mengembang, puff snack seperti itu. Di sini ada rotating knife. Rotating knife ini buat memotong tadi ya, memotong
produk makanan sesuai dengan cetakannya. Ini mekanismenya secara di video teman-teman udah nonton, jadi ini mau jelaskan secara ringkas. Jadi jika makanan tersebut dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius tetap kan. Ini pakai cooking ya, cooking extrusion the process yang dikenal sebagai extrusion cooking atau hot extrusi. Di sini namanya gerak gaya gesek yang disebabkan gaya gesek yang dapat mengakibatkan panas terjadi dan adanya penambahan panas digunakan sehingga menyebabkan peningkatan temperatur atau suhu dia secara cepat. Lalu selanjutnya di makanan itu kemudian dilalui pada bagian ya barel yang memiliki skrunya itu yang tadi yang singkat, yang kecil-kecil ini nih. Nih, dia dilewatin di sini. Nah, sehingga terjadilah peningkatan tekanan dan gaya geseknya itu meningkat seperti itu. Nah, karena adanya gaya dorong yang dipaksakan tadi, pada satu atau lebih cetakan, maka akan terjadi perubahan bentuk pada wujud makanan tersebut. Sesuai dengan cetakan dan teksturnya juga berubah, seperti itu ya, menjadi berkembang di produk akhirnya. Nah, ini tadi udah klasifikasinya, ada cold extruder, ada hot extruder. Kalau ini kita melibatkan panas, kalau ini minim dalam pelibatan panasnya. Dia itu dipertahankan pada suhu ruang. Ya, digunakan untuk mencampur dan membentuk makanan seperti produk pasta dan produk daging. Produk pasta yang seperti teman-teman pernah mengkonsumsinya, produk daging, ini produk olahan ya yang dibuat melalui proses teknik ekstrusi. Dia ini dilewatkan si produk tersebut tanpa adanya pemanasan yang disebabkan atau distorsi atau gangguan yang disebabkan akibat pengembangan. Makanya produk pasta ini dia tidak mengembang ya begitu-begitu aja. Kurus-kurus aja dia tidak mengembang. Karena apa ini? Low pressure extrusion. Tekanan yang digunakannya itu rendah dan suhunya di bawah 100. Ya, jadi bisa nih hot dogs nih yang produk daging, hot dogs, pasta, adonan pastry, konveksioner itu kayak permen ya, permen-permen, coklat-coklatan, terus pasta ikan, surimi. Surimi itu kayak macam ya produk surimi, produk ikan-ikanan maupun makanan untuk peliharaan, hewan peliharaan. Ini ada jenis extruder cookers atau hot extruder, dia menggunakan prinsip HTST. High temperature short time yang meminimalisir kehilangan zat gizi, dan di extruder cookers ini dapat mengurangi kontaminasi mikroba dan dapat menginaktivasi enzim yang dapat menyebabkan kerusakan pada produk pangan. Nah, si makanan tersebut dipanaskan pada pemanas ekstrusi ya menggunakan. Jadi steam jacketed ini barel-barel tersebut dia di cover sama satu jaket. Jadi itu tidak ada terjadinya perpindahan panas. Jadi perpindahan panasnya itu tetap berada di dalam lingkungan barel tersebut. Seperti itu. Dia menggunakan tekanan tinggi dan suhu sehingga produknya itu dapat membentuk produk yang mengembang di tahap akhir. Seperti itu. Lalu berdasarkan konstruksi, tadi ini kan berdasarkan metode operasi, ada yang dingin, ada yang panas. Berdasarkan konstruksi tadi kita sudah melihat ya, kalau single screw, dia skrunya cuma satu, kalau twin dia double ya, kayak gini nih, double. Ini twin, ini skrunya single. Nah, single screw ini cocok untuk pengembangan produk baru. Nah, dia ini klasifikasinya sesuai dengan kondisi shearing. Ada yang high shear, shear ini kan gaya geseknya tinggi. Contohnya untuk breakfast cereal, kalian pernah lihat apa ya produk bintang itu ya, Coco Crunch, terus Honey Star kalau nggak salah ya, dan snack food. Snack food itu produk-produk ciki, seperti itu. Ada juga medium shear extruder. Kenapa dia harus pakai high shear? Ini kalau saya tanya, kenapa high shear?
yang harus kita gunakan untuk menghasilkan produk yang mengembang. Karena kalau semakin tinggi gaya gesek, biasanya tekanan semakin tinggi, suhunya tinggi, sehingga ketika kita mengeluarkan makanan tersebut dari extruder ke lingkungan, maka akan terjadi perbedaan suhu dan perbedaan tekanan yang signifikan, sehingga menyebabkan produk tersebut menjadi mengembang. Seperti itu ya. Terus ada medium shear, itu breeding dan semi-moist pet food. Nih buat makanan kucing tuh, makanan kucing. Makanan kucing kan kalian pernah ya lah ya, kayak bulat-bulat gitu tuh di teknik ekstrusi. Terus ada low shear. Low shear itu pasta sama hot dogs, produk dagingnya. Kalau yang twin ini menggunakan double screw extruder. Seperti ini double screw-nya. Yang terdiri dari screw-nya itu memiliki dua panjang yang sama. Dan ini fungsinya untuk mengefektifkan kekuatan penggilingan. Misalnya kita mau membuat contohnya tepung giling. Tepungnya itu memang betul-betul refine, betul-betul dia halus sekali seperti itu. Di mana kita menggunakan twin screw extruder selain tepung-tepungan tersebut untuk adonan. Jadi tuh kekuatan penggilingan adonan tersebut tuh semakin efektif dengan menggunakan susunan barel seperti desain twin screw extruder ini. Pokoknya ini ya perbedaannya, yang satu single, yang satu double, yang satu twin seperti itu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin bisa lanjut ke yang nomor 2. Silakan siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 2. Mana Bu, Biga mau coba jawab. Boleh, Biga, silakan. Jadi pertanyaan nomor 2 itu mengapa proses pengolahan pangan menggunakan extruder menjadi salah satu proses yang populer? Jelaskan. Jadi kenapa proses extruder itu menjadi salah satu proses yang populer? Pertama, karena alat extruder itu adalah alat yang serbaguna. Jadi variasi yang dihasilkan oleh alat-alat extruder itu sangat beragam dari cetakan-cetakannya. Ada yang kotak, bintang dan sebagainya. Jadi serbaguna gitu. Terus yang kedua itu ekonomis. Jadi ekstrusi cenderung memiliki biaya pemrosesan yang rendah dan bisa menghasilkan produk yang lebih banyak dibandingkan proses yang lain. Jadi kalau misalkan pakai extruder itu lebih ekonomis kalau dibanding pakai alat-alat yang lain. Terus selanjutnya itu ada tingkat produksi yang tinggi. Kalau misalkan pakai alat extruder itu bisa ngasilin banyak produk pangan yang lainnya gitu. Dan otomatis juga. Terus kualitas produk. Ekstrusi menggunakan suhu tinggi dengan waktu yang singkat dan terbatas. Perlakuan tersebut dapat mempertahankan banyak komponen yang sensitif terhadap panas. Contohnya seperti apa? Misalnya Biga yang sensitif terhadap panas? Kayak komponen zat gizi yang sensitif terhadap panas, contohnya? Protein, Bu. Sama ascorbat ya? Apalagi? Tadi siapa yang bilang asam ascorbat? Bu. Oh iya, vitamin berarti ya. Vitamin ya. Ya, vitamin. Lanjut. Betul. Terus alat extruder ini juga tidak menghasilkan limbah gitu. Jadi nggak ngasilin limbah ya. Ya, karena dia tergunakan semua. Betul, Biga. Terima kasih, Biga. Yang dijawab Biga itu sudah betul. Teman-teman yang menjawab pertanyaan menjawab pertanyaan seperti Biga ataupun mirip ya, yang menyinggung terkait lebih ekonomis, menghasilkan produktivitas yang tinggi, kualitas produknya bagus karena dapat mempertahankan nilai zat gizi, tidak ada limbah yang dihasilkan, terus kemudahan dalam membuat suatu beragam macam makanan yang tadinya tidak ada menjadi ada seperti itu. Itu udah betul, udah tepat. Berarti kalian tinggal mencocokkan saja ya jawaban tersebut. Ini kemudahan dari proses kemudahannya, versatility-nya, banyak makanan yang diproses melalui teknik ekstrusi ini jarang digunakan, ya tidak mudah digunakan, dalam artian yaitu kayak misalnya snack puffing snack. Puffing snack itu cuma bisa dihasilkan ya oleh proses ekstrusi. Apakah
puffing snack itu bisa kita gunakan untuk tahapan pakai semacam oven, semacam misalnya teknik pemanasan pada suhu tinggi. Tidak ya, tidak bisa. Kita tidak bisa memproses produk seperti pasta, seperti hot dogs. Kalau sosis nanti itu kan tahapnya beda lagi, yaitu bukan teknik instruksi kalau yang si sosis. Tapi by hot dogs seperti hot dogs, pasta, permen, terus kayak coklat, terus seperti banyak ya, apalagi ya produknya, ya ciki-cikian salah satunya itu tuh dia menggunakan teknik ekstruksi yang tidak dapat kita gunakan, yang kita tidak dapat menggunakan alat pengolahan lain selain extruder seperti itu. Dan kita dapat menghasilkan produk pangan dengan bentuknya yang berbeda-beda. Nah, ini kan kalau teman-teman yang mau mengembangkan produk pangan, khususnya buat misalnya anak kecil, ada yang gambar bunga, ada yang gambar misalnya gambar bulan sabit. Kalau teman-teman tahu produk Milna, ya produk Milna yang buat anak-anak, nah itu kan dia ini ya, dia kan ada yang produknya bintang, produknya bunga, dan itu dia puff. Dia produknya itu dia apa ya, produk ngembang gitu kayak ciki gitu macamnya. Nah, itu kan digunakan untuk makanan anak bayi juga, selain makanan orang dewasa seperti itu. Terus reduce cost, ekonomis, lebih ekonomis. Dia itu ekonomis karena berkaitan sama ini, yang poin ketiga. Kita dapat menghasilkan jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat, seperti itu ya. Dan kalau dihitung-hitungan ekonomis, mungkin memang pengadaan atau instalasinya modalnya itu ya bisa ditutupi lah sama hasil produk makanan, penjualan produk makanan yang dihasilkan dari teknik ekstrusi tersebut. Bayangin dalam waktu sekian per jam, dia dapat menghasilkan banyak lah, bisa per tonan juga yang bisa dihasilkan dari produk snack ataupun pasta yang dihasilkan dari teknik ekstrusi ini, sehingga lebih lebih ekonomis. Terus otomatis ya, tadi ya kita lihat ya dari proses pengadonan, oke lah, proses pemasukan bahan baku manusia, terus dia proses menggiling, mengadon, memanaskan, mencetak, itu dia sendiri yang kerja. Jadi tidak banyak pekerja yang dilibatkan dalam proses teknik ekstrusi. Ini ada kaitannya dengan ini, hygiene dan sanitasi tadi. Karena ya semakin banyak penjamah makanan yang terlibat, itu resiko terjadinya kontaminasi itu akan semakin tinggi. Seperti itu. Karena dia otomatis, maka resiko kontaminasinya itu semakin rendah. Kualitasnya tadi dari zat gizi bisa dipertahankan dan tidak ada yang terbuang ya, terutama treatment buat air. Karena dia sistemnya ini pembuangannya itu dia langsung ini ya, langsung kayak sistem uap dia. Jadi tidak dia ramah lingkungan. Teknik ekstrusi ini merupakan salah satu metode yang ramah lingkungan. Sampai sini apa ada pertanyaan? Saya pikir ini cukup jelas ya terkait apa aja sih yang membuat teknik ekstrusi ini tuh semakin populer. Yang pastinya pertama itu ya karena orang kepengen pengembangan produk pangan. Orang tuh bosan, manusia itu bosan. Produknya itu melulu, sifat manusia yang bosan lah. Sehingga teknik ekstrusi ini menjadi pesat. Karena kita bisa mengembangkan produk pangan apapun, dalam bentuk apapun. Seperti itu. Tanpa mengurangi zat gizinya. Oke, untuk nomor 3, siapa tuh? Sebutkan dan jelaskan aplikasi pengolahan pangan dengan menggunakan extruder. Siapa yang Saya mau? Bu, saya Bu mau Bu nomor 3 Bu. Raffi, silakan Raffi. Oke Bu, untuk pertanyaan nomor 3. Sebentar Bu, saya lagi buka bukunya. Oke. Pertanyaan nomor 3. Sebutkan dan jelaskan aplikasi pengolahan menggunakan extruder. Jawabannya,
Yang pertama yaitu kita bisa membuat dari makanan manis. Proses HTST (High Temperature Short Time) menghasilkan produk yang tergelinerasi sehingga membuat produk tersebut kenyal. Pada proses pemanasan, pati akan menjadi gelatin, gula terlarut dan menguap. Akibatnya kelebihan air dikeluarkan dari mesin. Kemudian kedua kita bisa menghasilkan produk sereal dengan mencampurkan bahan tepung, terigu, susu bubuk, tepung, jagung, gula, dan air dicampurkan, lalu produk diekstraksi pada suhu dan tekanan yang tinggi. Bahkan saat terpanggang, kadar airnya menurun dan terjadinya reaksi Maillard. Kemudian kita bisa membuat protein based food, menghancurkan enzim yang ada dalam kedelai yang memperpanjang daya simpan makanan. Seperti itu, Bu. Apakah ada Oke, yang salah, Bu? betul kok Raffi. Sudah tercakup ya dengan jawaban yang nomor 3. Bagaimana sih aplikasi pengolahan pangan dengan menggunakan extruder? Banyak Oke, Bu. berarti. Prosesnya gimana Raffi? Berarti beragam. Iya, Ibu, kita bisa menghasilkan makanannya cukup beragam, Bu. Dari makanan manis, tadi seperti juga kata yang di video Ibu, beras analog, Ibu. Terus juga kita bisa menghasilkan protein based food untuk mungkin orang-orang pengganti makanan yang vegan gitu, Bu. Oh, ini buat yang kalau kaitan sama gizi nih kan, kalau Raffi kan mungkin sudah dapat bidang dietetik yang mungkin saya nggak tahu atau gimana. Kalau di bidang gizi sendiri, apakah aplikasi ini buat pengembangan nanti misalnya Raffi dan teman-teman gizi, apakah bisa buat diterapkan nanti buat di pasien di mana? Bisa, Ibu, bisa. Ini juga bisa jadi salah satu teknik marketing mungkin buat saya nanti, maksudnya buat kami buat belajar gitu, Bu. Oke, sip. Makasih Raffi Terima kasih yang kembali, sudah, Bu. iya yang telah dijelaskan oleh Raffi ya tadi sudah tepat. Aplikasinya itu beragam yang sudah dijelaskan, yang sudah dipaparkan konfeksioneri produk manis contohnya si permen lah itu ya, ataupun produk-produk seperti coklat, seperti krim gitu ya. Kita bisa menggunakan teknik ekstruksi tersebut karena dia juga memanfaatkan prinsip otomasinya itu di mana kita udah belajar nih di analisis zat gizi bagian karbo. Panas dapat menggelatinisasi pati, lalu melarutkan gula dan menguapkan kelebihan air. Nah, kan dia langsung air itu diuapkan dia. Pewarna dan perisa ditambahkan. Tadi ada ya tambahan di dalam video tersebut setelah di mixing ditambahkan. Lalu kenapa setelah penambahannya ini di akhir, dia di tengah-tengah? Karena si coloring flavors ini ada yang sifatnya dia tidak tahan panas. Sehingga kita bisa menyesuaikan juga dengan teknik ekstruksi. Jadi dia ada banyak tuh. Feedernya tuh ada banyak. Kita mau taruh di feeder 1, 2, 3, 4 itu bebas. Sementara kalau kita pakai teknik konvensional itu kan kita harus menunggu dulu. Kitanya bekerja, kitanya mantengin segala macam. Kalau ini memang sudah terotomatis oleh alatnya. Berapanya bisa diatur juga penggunaannya. Seperti itu. Lalu produk sereal seperti tadi ya, salah satunya Coco Crunch. Seperti itu atau Honey Star yang produk-produk seperti itu. Di mana tepung terigu, susu bubuk, pati jagung, gula dan air dicampur dan produk diekstrusi pada suhu dan tekanan yang tinggi. Ini reman roti, ini juga crisp bread ini seperti macam tepung panir gitu ya. Dia digunakan lalu nih kayak dia macam dipanggang, kayak dipanaskan sehingga dapat menurunkan kadar air dan membuat dia menjadi permukaannya coklat. Biasa reaksi Maillard. Lalu ada ini sama ya sereal ini yang tadi ini ada grits ini ya tepung jagung gitu ya, tepung jagung yang kita gunakan salah satunya buat beras analog. Jadi ini yang kita taruh di beras analog itu salah satu ada tepung jagung, tepung sorghum. Nanti dia akan terbentuk tuh bentukan berasnya dalam bentuk pellets ya kita keluarnya mereka itu nanti. Nah, ini protein pangan yang berbasis protein, TPV, Texturized Vegetable Protein, seperti itu. Di sini ekstrusi cooking dapat mendenaturasi atau merusak enzim-enzim yang ada di kedelai, seperti urease yang dapat menurunkan umur simpan dari kedelai, lipoksidase yang dapat menyebabkan off flavor atau penyimpangan aroma ataupun rasa akibat adanya reaksi oksidasi. Dan juga dapat membunuh atau membasmi
inhibitor trypsin yang dapat menurunkan digestibility atau dapat menurunkan daya cerna protein seperti itu. Jadi banyak manfaatnya ya yang kita dapat peroleh dari teknik ekstrusi ini. Nah ini ya contohnya, contoh makanannya ada cereal base nih RTI yang seperti teman-teman makan lah ya, ada pasta, ada macam Coco Crunch, terus ada sugar base kayak chewing gum, permen karet, licorice, toffee, caramel, peanut brittle, terus protein base ada surimi salah satunya. Produk sosis ternyata juga termasuk ya. Jadi kita selain bisa menggunakan, biasa sosis ini kan kalau kita buat kan manual ya, di mana kita masukkan di dalam selongsong, lalu nanti kita fermentasi kalau misalnya sosis fermentasi. Di sini kita juga ternyata dengan adanya kemajuan teknologi yang tadinya hanya hot dogs doang, produk sosis pun bisa penerapannya. Seperti itu. Dan ini contohnya. Ini yang ada di ini ya, tahu apa sih namanya, kayak macam tahu kembang tahu yang ada di produk-produk yang suka ditambahkan di mie ayam. Ini tuh suka ditambahin ini nih, texturized vegetable protein. Pilaus ya yakin teman-teman sering makan ini si pilaus. Produk taro, Cheetos, pasta, makaroni dan lain-lain. Lalu bagaimana efek si ekstrusi terhadap komponen zat gizi? Yang pertama ini ya, kehilangan vitamin dapat diminimalisir. Kehilangan vitamin yang pada pangan yang diekstrusi ini memang beragam, tergantung dari jenis makanan. Ini betul, tapi yang hilang akibat proses itu hanya sedikit dia. Secara umum kehilangannya itu minimal jika kita menggunakan proses cold extrusion. Kalau kita gunakan HTST, memang ada yang hilang, tapi tidak sebanyak sterilisasi. Seperti itu. Tidak sebanyak LTLT, low temperature, lower time, lower temperature, seperti itu ya. Long temperature sama long time lower temperature itu akan menyebabkan degradasi senyawa-senyawa gizi yang nggak tahan panas itu semakin meningkat. Kalau kita bandingkan dengan HTST ya, ingat pelajaran tekpang waktu UTS, high temperature short time dia lebih ringan, lebih sedikit kehilangan zat gizinya. Nah, vitamin dan asam amino esensial. Nah, suhu tinggi dan keberadaan gula juga dapat menyebabkan pencoklatan melat dan menurunkan kualitas, yang dapat menyebabkan penurunan kualitas protein. Nah, ini biasanya terjadi di extruder cooking, hot extruder, tapi ini bisa kita atasi sebenarnya. Destruksi komponen antinutrisional tadi udah ya, inhibitor, trypsin inhibitor, terus dapat mereduksi lipoksigenase, ya, sehingga dapat meningkatkan nilai zat gizi dari texturized vegetable protein. Jadi kan kalau kita pakai vegetable protein, ada senyawa inhibitor yang dia dapat berikatan sama protein. Contohnya trypsin inhibitor. Terus ada misalnya tannin. Terus ada lagi misalnya senyawa-senyawa pengkelat protein lainnya. Nah, itu kalau bisa didestruksi dengan teknik ekstruksi, itu bisa didestruksi sehingga dapat meningkatkan daya cerna protein. Yang tadinya protein pada sayuran itu sedikit daya cernanya, karena kita pakaiin proses teknik ekstruksi, jadi meningkat daya cerna proteinnya. Sampai sini ada tanggapan atau pertanyaan? Jika tidak ada, kita lanjut ke pengeringan semprot atau spray drying. Coba yang nomor 4 ada yang mau menjelaskan? Ibu mau coba. Siapa? Dek? Tri, Bu Tri. Oh, Bu Citri. Oke, Tri, lanjut. Oke, Pak. Apa yang dimaksud dengan proses spray drying? Lalu apa manfaat dari teknik spray drying? Jelaskan. Spray drying adalah proses di mana campuran senyawa dibuat dalam bentuk cair atau bubuk yang akhirnya diubah menjadi bubuk kering. Lalu manfaat dari teknik spray drying ini adalah
memudahkan pengiriman makanan dalam jumlah yang lebih besar dengan tempat penyimpanan yang terbatas. Karena kan dalam proses spray drying ini kan Mm-mm. uap airnya dikeluarkan ya Bu, sehingga bentuk akhirnya itu menjadi bubuk kering. Jadi bisa disimpan dalam Mm-mm. tempat yang nggak terlalu besar gitu, karena bentuknya kan bubuk kering. Iya. Lalu kalau dilihat dari aspek keamanan pangan, Mm-mm. metode spray drying ini bisa menjadi salah satu metode pengawetan yang baik gitu Bu. Oke, udah cukup, Tri. Ya udah Bu, terima kasih Bu. Iya, Tri, terima kasih juga. Saya mau nanya, kalau misalnya kamu ada nggak ide terkait aku mau buat ini nih, suatu produk yang nantinya bisa di spray dry. Ada nggak kepikiran kan kamu gizi nih? Apa buat stunting kah atau apa? Adakah kepikiran buat teknik spray drying ini? Misalnya kamu mau buat apa gitu? Apa ya? Eh, kalau bentar, Mm-mm. kalau yang Formula 1000 gitu-gitu kan asalnya dari bubuk bubuk Ya, sama gula juga ya Bu. Kalau misal ya nggak mungkin dong di spray Formula kayak gula 1000 gitu. itu yang mana, Ya. Dek? Tri, yang mana Formula 1000 tuh? Itu Bu yang kayak buat anak-anak gizi buruk juga kalau nggak salah. Oh, Yang ada oke. tambahan kayak dibikin pakai gula Itu dan tapi beberapa itu bahan. cairan atau bubuk, Tri? Nggak, iya enggak Bu. Itu tuh udah bubuk maksudnya. Itu cairan, bubuk. Enggak, itu udah bubuk Bu maksudnya. Oh Oh, ya nggak apa-apa, bisa juga Tri membuat produk sejenis. Misalnya Tri membuat misalnya mau macam Formula 1000 juga. Tapi di situ Tri misal menambahkan jenis dari sumber protein yang lain, sumber lemak esensial yang lain, lalu diproses, lalu dibuat sebagai bubuk. Bisa spray drying ini contohnya itu kayak produk Nutrisari, teh sisri, susu bubuk, apalagi. Kalau bubur itu lebih ke drum drying ya, pengering drum dia. Spray drying seperti itu dia. Jadi proses rehidrasi seperti itu, Tri. Kalau Tri mau bikin misalnya produk yogurt probiotik, bukan yogurt, minuman probiotik yang tinggi vitamin atau gimana, dan Tri kepengen mendistribusikan produk Tri itu ke seluruh Indonesia. Bayangkan kalau dalam bentuk cair itu distribusinya gampang atau sulit? Sulit, Tri. Halo, Tri. punten Ibu gimana Ibu? Kalau misalnya Tri mengembangkan produk pangan dan dia misalnya tinggi vitamin, tinggi antioksidan, tapi dalam bentuk cair. Nah, lalu Tri pengen tapi mendistribusikannya di seluruh Indonesia. Apakah teknik spray drying ini sesuai untuk mengatasi hal tersebut? Kalau Menurut Tri gimana? dari saya Tadi kan pribadi tadi ada dia ngelihat udah sama bilang manfaatnya. ngelihat dari manfaatnya juga itu tuh memungkinkan sih Bu, karena kan kalau dari seluruh Indonesia kan berarti kan dari Sabang sampai Merauke tuh, Iya, berarti perlu produk Tri ini waktu. bagus banget gitu. Waduh, waduh. Berarti kan perlu dari segi kualitas pangannya, pengawetannya juga berarti harus tahan lama kan. Nah, spray drying ini berarti cocok kalau semisal untuk dikirim ke tempat-tempat yang jauh karena memang salah satu manfaatnya juga bisa untuk mengawetkan. Oke, berarti udah paham ya terkait jadi Iya, misalnya ada Bu. suatu kasus, misalnya ada kasus terkait minuman atau dalam bentuk cair, tapi ini pengen kita edarkan ke seluruh ini lintas pulau dengan kita ingin memanfaatkan teknik yang dapat penyimpanannya itu dapat waktunya lama, shelf time-nya itu panjang, waktu penyimpanan itu lama, maka kita dapat menggunakan teknik pengeringan semprot ini atau teknik spray drying seperti itu. Terima kasih, Tri. Nah, kita Masuk kembali, Bu. lanjut ya. Kita lanjut. Spray drying adalah satu proses ya, di mana campuran dari senyawa bahan makan makanan itu
terbuat dalam bentuk liquid, cairan atau slurry. Slurry itu seperti bubur ya, dalam bentuk bubur yang nantinya produk akhirnya dikonversi menjadi dry powder form, bentuk kering. Ya, ini dalam bentuk kering. Ya, seperti itu. Kalau teman-teman pengen buat, karena kan banyak ya ini pengembangan produk pangan, mau tahu di gizi kalian, dietetik atau segala macam. Misalnya kayak teknik zone feeding atau apa sonde feeding, itu cairannya mau di, misalnya cairan kalian punya inisiasi, misalnya cairan sonde feedingnya itu di sonde feeding kalian tuh bagus misalnya, cairannya atau bagaimana, lalu mau dikeringkan sehingga dapat uh, didistribusikan ketika terjadinya misalnya nauzubillah menjalik bencana atau bagaimana, rumah sakit yang kena atau bagaimana, itu kan bisa ya sebagai salah satu produk inovasi seperti itu, penggunaan dari teknik pengering semprot atau spray drying ini. Ini juga ya memudahkan pengiriman, distribusi. Kalau kita pakai pengirimannya pakai cairan, itu kan ada botolnya, belum lagi kita ngitung berat botol segala macam. Terus belum lagi kalau misalnya tempat distribusinya, penyimpanannya terbatas, itu akan sangat sulit. Apalagi kalau misalnya daerah bencana. Makanya ada namanya pangan darurat. Salah satunya ya selain Indomie, selain pangan kaleng, juga bisa kita menyediakan stok seperti ini. Makanan yang telah dibubuhkan, mungkin ini bisa jadi bahan penelitian teman-teman. Atau suatu saat menjadi R&D, nanti bisa dipakai prinsip spray drying ini. Nah, ini prinsipnya, si air yang terkandung dalam makanan dihilangkan ya dari cairan melalui gas panas. Seperti itu. Sehingga kalau kita lihat dari aspek keamanan pangan, karena airnya itu dihilangkan, maka ini merupakan metode pengawetan yang baik. Nah, ini prinsipnya di mana droplet-droplet halus ya. Mana ya di sini? Nih. Jadi itu nih feed, misalnya kita taruh liquid. Ada nggak soalnya nih? Nggak ada. Liquid kita masukin nih ke dalam chamber atau wadah, baik itu dia tuh liquidnya itu baik itu yang cair maupun viscose material, tapi biasanya tuh viscose ya, karena kita menambahkan pengisi seperti gum, dia harus ada pemberat. Kalau kalian blong air doang, itu tuh nanti takutnya rendemennya itu rendah. Sudah paham ya arti dari rendemen? Sudah pernah kita bahas di teknik yang pembuatan bakso. Apakah itu rendemen? Ya, bobot akhir per bobot awal kali 100%, semakin tinggi rendemen, maka semakin bagus efisiensi dan efektivitas dari pengolahan dan formulasi kita. Lalu si material ini kita tambahkan lah itu gum Arab, atau kita tambahkan santan gum, seperti itu. Jadi itu ada pengisinya, ada pemberatnya. Nah, lalu kita spray, kita semprotkan di bawah tekanan, lalu dialirkan dengan udara panas. Nah, itu nanti akan terbentuk droplet-droplet yang agak basah. Jadi itu dia tadi cair, jadi ketika dia dihembuskan dengan udara panas, jadi itu dia bentuknya droplet-droplet. Tapi dropletnya ini masih mengandung air. Nanti ditaruh melalui, nanti dimigrasikan, mereka dipindahkan ke chamber yang isinya pengering panas. Nah, di situ nanti uap air yang tersisa di droplet-droplet tersebut akan menguap, akan menghilang. Ya, partikel-partikel kering nantinya akan dijatuhkan. Jadi di chambernya itu ada suatu bolongan seperti ini ya. Ini kita masukin feed, di sini ada drying chamber, dimasukin tekanan dan suhu outletnya itu dia dikit, suhunya itu maybe sekitar 110-an ya, 110, tapi tergantung jenis pangan. Suhu inletnya, suhu masuk, suhu outletnya itu nanti 80. Hot airnya ini biasanya 120. Nah, di sini dia dikeringkan, airnya itu tuh nanti di sini dia. Air-air yang ada di pangan tadi, yang di cairan tadi tuh dia bakal menguap di sini nih. Terus keluar dia exhaust, keluar.
Lalu di sini produk-produk yang droplet-droplet yang masih mengandung sedikit uap air, dia yang air akan ke sini. Kalau misalnya masih ada uap air, di sini dia akan mengalami siklon, masuk ke dalam siklon untuk mengalami proses pengeringan lebih lanjut. Setelah itu dia akan menghasilkan bubuk-bubuk kering. Untuk lebih jelasnya kita nonton dulu teknik spray dryernya ya. Coba ini dulu, coba yang ini. Nah, teknik spray drying ini juga dinamakan dengan atomizing teknologi. Jadi teknologi atomisasi. Karena kita memecahkan partikel-partikel yang tadi dalam bentuk liquid, kita pecahkan menjadi dalam bentuk droplet. Kebayang ya, liquid kita buang, kita tuang, lalu kita atomisasi menjadi droplet-droplet. Jadi apa ya? Menjadi granula-granula seperti itu. Nah, ini ya atomizer. Jadi di dalam spray dryer itu dia ada salah satu alat ya namanya atomizer. Dia buat atomisasi yang tadinya liquid menjadi bentuk droplet. Ini jenis-jenis nozzle. Nozzle ini digunakan, jadi di nama atomizernya itu namanya nozzle ya. Nozzle ini tuh dia nanti suatu yang bolongan ini, lubang ini dia akan menyemprotkan liquid tersebut sehingga terbentuklah droplet-droplet. Ini single droplet. Nah, ini ya proses nozzle, di mana nozzle tersebut mengatomisasi liquid yang nantinya menjadi droplet-droplet. Nah, yang kalian lihat ini nih ya, serbuk-serbuk melayang ini sudah dalam bentuk bubuk, tapi bubuknya ini masih mengandung kadar air, tapi udah tidak banyak lagi kandungan kadar air. Nah, kebayang ya ketika liquid atau cairan atau slurry ini dimasukkan ke dalam chamber, maka nozzle akan mengkabutisasi atau mengatomisasi dari liquid menjadi bentuk kabut-kabut ini. Ini ya proses atomisasinya ya, ini nozzle. Ini udara dibutuhkan untuk kebutuhan tekanan atomizing air. Ini feed, yaitu umpan liquidnya. Yang ini kita tambahkan dengan udara buat tekanannya, pemberian tekanan.
ya, di sini akan terbentuk droplet-droplet yang lebih kecil. Seperti itu ya proses dari spray drying. Secara ini ya, secara alat. Coba kita lihat di susu bubuk. Did you know that milk is about 87% water? And do you know what happens when you remove that water? You get milk powder. Milk powder is most often used as an ingredient for making chocolate, cheese, and baby formula, among lots of other products. Let's take a look at how you turn liquid milk into powdered milk. First, the milk goes through a number of basic steps for quality control to achieve the right fat content, Tidak to get pernah an even fat distribution, and for safety. susu di mana ada tahapan pasteurisasi, sterilisasi, di situ ada separasi, ada homogenisasi. Jadi teman-teman tinggal kilas balik aja sebenarnya. Yang harus kalian pahami bagaimana si susu cair tersebut bisa menjadi powder milk, susu bubuk. Basic steps for quality control to achieve the right fat content, to get an even fat distribution, and for safety. Then it's time to start removing the water. This process takes place in a huge facility and involves 3 phases: filtration, evaporation, and drying. In the first step, filtration, milk is pumped through a number of special membranes, which are thin sheets. Tiny pores in these membranes only allow water to pass through, and at this stage, about 60% of the milk's water content escapes. In the second phase, evaporation, steam is used to evaporate away a further 25% of the water in the milk. The steam doesn't come into direct contact with the milk. The two are kept apart by a thin sheet of steel so that water is not added back in. By doing this in a vacuum, we lower the boiling point of the milk, which means it is treated gently and its nutritional value is preserved. The final step is spray drying, for which we need a tall tower called a drying chamber. This can be up to 30 meters high. The milk, which is now concentrated after the first 2 steps, is fed via a high-pressure pump into the top of the drying chamber. From there, it is sprayed down as very fine droplets. Hot air is blown down through the top of the chamber at the same time as the milk, and this removes nearly all the remaining water. It leaves us with a fine powder with a water content of about 3%. This low water content limits bacterial activity and is why milk powder can be stored for such a long time. This powder, which still contains nearly all of the original milk's nutrients, is then filled into either 25 kilogram or 1 ton bags. So that's it, from liquid milk to milk powder in 3 basic steps. And if you want to turn it back, just add water. Nah ya, begitulah kira-kira ya pembuatan susu bubuk yang tadinya cair, mengalami proses ada separasi, ada standarisasi, ada homogenisasi, sterilisasi, atau UHT, lalu setelahnya dibuatlah dia menjadi bubuk menggunakan teknik spray drying, seperti itu. Ini ya kalau prosedurnya untuk misalnya teman-teman pengen buat tadi susu bubuk, kalau ini misalnya mau buat jenis makanan lainnya apa aja sih produk-produk makanan yang dapat dikering semprotkan selain susu. Produk telur tuh teman-teman bisa tuh nanti punya ide ya. Kan kalian gak mungkin misalnya orang stunting. Stunting ini kan apa ya? Pasti banyak ya yang kejadian stunting itu mungkin banyak, tidak hanya di Karawang tapi bisa di lain-lainnya. Terus ada di Sumatera, Jawa, Papua, Sulawesi segala macam.
macam. Anggaplah teman-teman nanti menjadi peneliti yang handal atau menjadi R&D atau orang stakeholders. Ada daerah bencana dan di situ memang dia stuntingnya juga tinggi. Apalagi Indonesia ini rawan bencana ya. Lalu kalian buat teknologi di mana telur ini kan salah satu sumber protein ya. Salah satu sumber protein telurnya itu kalian misalnya kalian cairkan lalu di spray dry. Jadilah telur kering. Nah, itu kan gampang ya buat didistribusikan. Nah, di situ kalian bisa mungkin kalau spray dry misalnya kalian mau ambil skripsi terkait ini bisa nanti ke Batan lagi. BPPT yang ada di Serpong itu ada spray dryer. Spray dryer dia punya alat spray dryer. Kalau kalian misalnya tertarik ada nih di Egg Products. Di Egg Products kalian mau telurnya itu powder, memang sih ada teknik telur bubuk kering tapi nggak spray dry, pakai teknik pemasakan ya. Kalau kalian mau pakai spray dry itu kan lebih mempertahankan vitamin dan vitamin, asam amino esensial ataupun lainnya yang esensial lainnya yang dapat bermanfaat bagi tubuh. Nah, ini kalian bisa coba sebenarnya. Karena jarang-jarang di Indonesia, soalnya mungkin ada, tapi nggak banyak. Nih, egg products. Mungkin ini bisa menjadi bahan kajian teman-teman ya, egg products ini. Telurnya tadi nggak usah lagi direbus-rebus atau gimana. Cukup aja dari bubuk tuh. Ditambahkan air, terus dimasak pakai suhu rendah. Jadi dia telur seperti itu. Nggak usah lagi nenteng-nenteng telur rebus. Pakai cangkang-cangkangnya telur. Nanti ada busuk lah segala macam. Kalau pakai beginian kan awet ya produk telurnya. Produk telur keringnya. Ada pakai jus buah. Nih, kalau misalnya kalian mau menginisiasi jus buah bubuk yang kaya akan probiotik, yang kaya akan prebiotik, yang kaya akan apa gitulah, yang cocok buat pasien bla bla bla, bisalah kalian gunakan ini. Nanti kalian di industri bisa penawarannya nanti masukin di marketnya ke rumah sakit. Kan bisa seperti itu. Beverage, minuman, pati dan turunannya, kopi dan teh banyak ini ya. Sereal dan spices, rempah-rempah, flavors, ekstrak tanaman, dan vitamin yang larut lemak. Seperti itu. Lalu ini ada yang menjawab nomor 5. Mau Ibu. Oh, oke, Aira, silakan. Sebutkan kelebihan dari teknik spray drying. Itu yang pertama, spray drying adalah proses yang lengkap dan berkesinambungan. Terus yang kedua, pengeringan itu dilakukan sangat tepat dan cepat. Terus hemat biaya, terus terbentuk partikel berukuran seragam dan terkontrol, atau juga memudahkan proses pembuatan tablet. Terus yang kelima, rasio perpindahan panas dan massa itu lebih besar untuk partikel sehingga memberikan kelarutan yang sangat baik dari produk. Terus selanjutnya ada rekonstruksi yang membuat produk yang disemprot kering terlihat segar seperti yang baru. Terus selanjutnya pengeringan semprot lebih baik dibandingkan dengan metode pengeringan lainnya seperti open. Terus ada terakhir produk kering semprot dapat dengan mudah dikemas dan diangkut. Terima kasih, Bu. Oke, Aira, terima kasih. Jawaban Aira sudah mencakup ya dan mengcover pertanyaan kelebihan dari teknik spray dry yang tadinya sudah saya paparkan sedikit dan sudah dijelaskan detail sama Aira. Ya, banyak keuntungan yang kita gunakan dari teknik pengeringan semprot ini. Yang tadi harus bentuk cair, kita keringkan, jadikan dia produk rekonstitusi. Kita rehidrasi sebelum ketika kita ingin mengkonsumsinya. Masa simpannya panjang, efektif juga cost-nya ini cost. Kenapa efektif cost? Karena dia kan tahan lama ya. Kalau misalnya tahan lama kan berarti produknya awet. Nah, berarti kan tidak ada biaya yang terbuang sia-sia dalam hal ini. Kalau misalnya produknya cepat busuk, itu kan cost-nya itu tinggi ya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha. Jadi pelaku usaha bisa saja mereka menggunakan telur, bubuk telur gitu, tepung telur. Tidak perlu lagi mereka pakai telur bercangkang yang cepat busuk itu kan. Apalagi kalau suhunya nggak sesuai.
terus prosesnya berkesinambungan juga, udah seragam hasilnya. Lalu produknya ini dapat mudah untuk dikemas dan didistribusikan. Terutama kalau kita ada daerah-daerah bencana ya seperti itu ya. Selain Indomie, hal-hal kayak gini juga bisa diperhatikan. Jadi tidak hanya Indomie ya yang di-share, tapi tepung, bubuk telur ini bisa juga nih sebagai salah satu salah satu bahan produk pangan yang rekomendasi untuk daerah-daerah rawan bencana seperti itu. Dan dia juga tekniknya ini lebih baik ya apabila dibandingkan dengan pengovenan, freeze drying dan segala macam. Betul, dan Aira sudah menjawab. Terima kasih Aira. Dari pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang sudah dipaparkan, teman-teman tolong koreksi jawaban sendiri. Coba dicocokkan, nanti berikan nilai itu ke saya ya, melalui format nanti. Nanti saya akan ngecek ulang, walaupun itu saya akan ngecek ulang. Ini namanya, kalau di dalam pelajaran pekerti, refleksi diri. Jadi mahasiswa menilai dirinya sendiri atas jawaban yang telah saya bahas juga, teman-teman bahas nih, prosesi diskusi ya kita ya. Jadi teman-teman bisa menilai diri teman-teman sendiri apakah sudah pas atau masih kurang. Kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman bisa bertanya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau belum, saya pengen ini proses secara ini ya belum ya. Proses spray dryingnya kita lihat dulu. Misalnya dia dalam hal ini jus buah naga kalau nggak salah atau buah bit gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan berbahagia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai prinsip dan cara penggunaan daripada mesin pengering semprot mini spray dryer Gucci 190. Jadi alat ini fungsi utamanya adalah untuk memproduksi bubuk dari bahan baku cairan, atau dengan kata lain adalah membuat bubuk dari bahan baku yang berupa cairan. Jadi perlu kita perhatikan adalah bahan baku di sini harus berupa cairan yang homogen. Jangan sampai nanti cairannya tidak homogen, nanti akan bisa menyebabkan penyumbatan pada proses. Nah, ini yang pertama yang harus diperhatikan, prinsip homogenitas. Kalau produk tersebut tidak homogen, tidak larut sempurna, maka dia akan menyumbat lubang pada nozzle-nya. Secara umum, terdapat 3 tahapan penting pada proses pengeringan semprot, yaitu yang pertama adalah proses atomisasi atau pengambutan, yang kedua adalah proses pengeringan, yang ketiga adalah proses pengumpulan. Yang pertama adalah proses atomisasi. Proses atomisasi di sini adalah proses pengambutan cairan diinput ke dalam nozzle atau melewati nozzle, kemudian disemprot dengan tekanan tinggi sehingga menghasilkan butiran-butiran halus yang keluar dari nozzle lalu masuk ke dalam ruang pengering. Nah, pertama dia ada sebutkan tadi ya, Pak Roji ini menyebutkan ada 3 tahapan, di mana tahap pertama yaitu tahap atomisasi, tahap pengambutan di mana liquidnya itu akan masuk melalui aliran nozzle dengan bantuan tekanan tinggi dan ada penggunaan suhu, maka si liquid tersebut akan berubah wujud menjadi bubuk-bubuk halus. Nah, nantinya akan masuk ke dalam chamber pengering atau ruang pengering. Pada ruang pengering terdapat udara panas yang dialirkan dari langit-langit ruang pengering ini, sehingga butiran-butiran halus dengan partikel-partikel yang sangat kecil tadi, ketika bersentuhan dengan udara panas, seketika langsung berubah menjadi butiran-butiran kering karena uap-uap air pada bahan langsung menguap. Dalam proses penguapan tadi hitungannya hanya detik, mungkin sekitar 5 detik saja, langsung butiran halus tadi mengering di ruang pengering ini. Kemudian dari ruang pengering, butiran-butiran kering tadi akan dihisap oleh blower. Nah, tadi atomisasi yang pertama, yang kedua pengeringan karena adanya suhu panas ya, suhu inlet yang tadi hampir mencapai 100 sampai 130, itu akan mengeringkan butiran-butiran halus sehingga menjadi butiran kering.
seperti itu. Lalu butiran kering tersebut akan dipindahkan ke ruang chamber untuk dikumpulkan. Masuk ke dalam siklon ini untuk dikumpulkan di ruang pengumpulan. Mungkin itu proses 3 tahapan proses secara umum untuk proses pengeringan semprot ini. Sangat sederhana. Kemudian bagaimana cara penggunaan alat ini? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah sambungkan terlebih dahulu stekernya kepada soket supaya ada aliran listriknya. Kemudian kita hidupkan dulu kompresor dengan cara menekan tombol hijau ini. Ini karena sudah terisi penuh, dia akan mati secara otomatis. Jadi tombol hijau ini harus selalu berada pada posisi on. Nanti ketika angin sudah banyak yang keluar, kompresor akan hidup dengan sendiri secara otomatis seperti itu. Kemudian kita hidupkan di sini power terlebih dahulu. Kita hidupkan powernya. Kemudian kita nyalakan aspirator. Baru bisa kita nyalakan heating. Nah, di sini ada heating control. Di sini kita bisa mengatur suhu yang terbaca di display di sini ya. Di sini displaynya untuk suhu di ruang pengering saat ini adalah 93 derajat Celcius. Kemudian suhu di outlet maksudnya di sekitar sini itu sekarang adalah 62 derajat Celcius. Ini bisa kita atur dengan memutar tombol heating control. Nanti bisa terbaca di sini berapa suhu yang kita harapkan. Kemudian di sini ada pompa, kemudian di sini ada flow control. Untuk menyalakan flow control, kita harus buka anginnya terlebih dahulu. Buka anginnya. Nah, nanti di sini terbaca flow controlnya berapa. Ini sekarang kita atur sekitar 200. Ini bisa kita atur dengan cara memutar tombol ini. Nah, bisa sekarang flow controlnya sekitar 500. Kemudian kita turunkan kembali ya. Turunkan. Untuk proses ini saya menggunakan flow controlnya hanya 200 saja. Kemudian di sini ada pompa nanti untuk memompa bahan bakunya yang berupa cairan. Kemudian nanti bahan baku dialirkan ke sini baru disemprotkan ke ruang pengering. Untuk pompanya itu bisa juga diatur di pump control. Untuk saat ini saya menggunakan sekitar skala 3. Ini kita tunggu dulu sampai suhunya tercapai. Suhu yang saya atur di sini sekitar suhu 170 derajat Celcius. Kita tunggu suhunya tercapai, baru nanti kita bisa lakukan proses input bahan. Ini bahan yang saya pakai saat ini adalah ekstrak kulit buah naga dengan campuran susu untuk membuat produk bubuk minuman kering. Baik, bahannya kita siapkan di sini. Kita siapkan bahan di sini, ada tempat khusus. Kemudian kita ini selang inputnya. Selang inputnya kita masukkan ke dalam bahan. Kita tunggu sampai suhu tercapai. Ini suhu sudah tercapai, sekitar suhu 175 derajat Celcius. Baru kita tekan tombol pump. Bisa dilihat di sini. Mana? Di sini nyala. Zoom. Di sini sudah mengalir ya bahannya, sudah dihisap oleh pompanya. Nanti akan mengalir secara perlahan menuju nozzle. Nanti dari sana, dari nozzle akan disemprotkan ke ruang pengering. Pengumpulan di sini ya, ini dia terbentuk seperti semacam pola spiral. Di sini proses penyemprotan. Dan di sini proses input bahannya. Bisa dilihat di slide-nya ya. Ini setelah selesai proses pengeringan semprot kita tadi dengan bahan ekstrak dari kulit buah naga, dan sekarang bisa kita lihat di sini untuk pengumpulan produk berlangsung di sini ya.
ini memang harusnya bahan ini, produk ini turunnya di sini, cuman di sekarang masih banyak yang menempel di sini di daerah siklon. Dan di sini juga masih banyak produk-produk yang menempel. Ini nanti kita buka, kita mulai buka dari sini, dari penampung ini, kemudian siklonnya kita buka, kemudian ruang pengeringnya juga kita buka. Kemudian produk-produk yang masih tertinggal di dalam bagian-bagian ini nanti kita ambil dengan menggunakan alat spatula ataupun alat sejenis lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai proses. Ya. Nah, ini berkaitan dengan soal yang nomor 6. Ada yang bisa menjelaskan, sebutkan dan jelaskan tahapan dari teknik spray drying. Tadi kan videonya sudah. Saya, Bu. Oke, Jihan, silahkan. Secara ringkas ya, Bu, dari videonya. Jadi Ya. pertama-tama itu ada proses. Yang pertama itu proses untuk preparing feed. Karena yang pertama itu kita harus ngebuat larutannya itu menjadi bubuk atau halus, dicampur dengan bahan lain seperti pemanis dan pengisi sehingga cairannya itu atau liquidnya itu menjadi homogen. Kemudian lanjut ke tahap automation, di mana suspensi atau larutan atau liquid itu dimasukkan ke dalam nozzle. Kemudian itu akan memecah cairan menjadi tetesan-tetesan kecil atau butiran-butiran kecil sehingga bisa diarahkan ke dalam ruang pengering dengan menggunakan aliran udara panas. Kemudian tahap selanjutnya itu ada drying atau pengeringan. Pertama itu tetesan mengalami pengeringan di dalam ruang pengering selama proses ini aliran udara panas itu akan menguapkan air-air yang ada di bahan tersebut kemudian sehingga dapat membentuk partikel-partikel kecil yang padat. Lalu lanjut ke partikel-partikel itu akan dikumpulkan di dalam cyclone separator. Di dalam cyclone separator itu partikel akan dipisahkan dari udara pengering dan dikumpulkan di dalam sebuah wadah. Kemudian partikel-partikel itu akan menjadi sebuah produk yang kemudian akan dikemas dengan tempat yang sesuai. Oke, Jihan. Jelas ya penjelasan dari Jihan. Terima kasih Jihan. Jadi prinsip ya dari teknik spray drying ini ada 3, atomisasi, pengeringan, sama pengumpulan. Untuk atomisasi sendiri, kita lihat di sini. Nah, untuk atomisasi sendiri, si liquidnya ini dia akan masuk ke atomizer yang dinamakan dengan nozzle. Nozzle-nya itu akan mengkabutisasi yang tadinya liquid menjadi bubuk-bubuk halus. Lalu bubuk-bubuk halus ini masuklah dia ke ruang pengeringan. Nah, ini tahap 2. Di sini ada inlet berupa udara panas yang maksimal 130 biasanya ya. Lalu mereka udara panas menyemprotkan udara panas pada bubuk-bubuk halus tersebut sehingga bubuk-bubuk tadi menjadi bubuk kering. Nah, dia akan mengalir ke bagian siklon. Nah, untuk uap air dia akan mengalir ke air-air yang berasal dari apa yang diambil tersebut akan menuju ke exhaust. Nah, di sini bubuk-bubuk kering akan terkumpul yang nanti akan kita ambil seperti itu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, saya mau masuk ke nugget terkait ini aja biar tidak ada responsi lagi. Jadi sebentar aja. Jadi ya kenapa? Ya boleh Aira silakan. Itu kan tadi kata Ibu nilai sendiri ya. Nah itu nanti nilainya itu Samita sama Naila yang ngumpulin lewat dokumen aja atau gimana ya Ibu? Boleh nanti teman-teman bikin aja Aira sama Naila bikin namanya mereka gitu, taruh di Google Excel sheets Excel yang di itu ya Google Docs gitu macamnya. Nanti dari sana mereka menilai seperti itu, menilai diri sendiri dalam hal ini. Kalau ada yang kurang bagaimana nilainya nggak apa-apa. Misalnya dikasih deskripsi ada kurang nih di bagian ini. Karena saya pengen tahu bagaimana penilaian teman-teman terhadap hasil kerjaannya sendiri. Seperti itu.
Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Aira. Nah, untuk apa namanya? Untuk nugget, kalian udah bahas bakso. Kenapa sih bakso sapi warnanya coklat, bakso ayam rada abu-abu, abu-abu si sapi, si ayamnya abu muda, si ikan putih. Kalian sudah mencari kan hal tersebut? Kalau itu pembahasannya kaitkan dengan mioglobin, yang jumlah mioglobin yang terkandung pada sapi, jumlah mioglobin yang terkandung pada ayam dan pada ikan. Ingat, sapi itu termasuk daging merah. Aduh. Sementara kalau ikan dia termasuk daging putih. Ya, kita lanjut lagi ya, Ma. Tadi ada yang nelpon. Lalu yang kalian bisa mengkaitkan antara daging merah sama daging putih. Si ikan itu kan masuknya daging putih. Kalian pasti udah membahas di ilmu bahan makanan ya. Daging merah itu karakteristik mioglobinnya seperti apa, si ayam gimana, si ikan gimana, kaitkan dengan warna yang terbentuk. Si sapi warnanya bisa abu, si ikan warnanya bisa putih. Ya, nanti kaitkannya bisa ke sana. Nah, ini untuk nugget, untuk masing-masing kelompok, nanti minggu depannya tanggal 31 Mei, nanti siapkan ini di hari Selasa berarti ya. Dan ini bukan 1 kilo, nanti kalian tulis sendiri ya, 500 gram, bukan 1 kilo. Dan tidak hanya chicken, tapi nanti juga ada beef. Di sini nanti teman-teman tulis 500 gram. Nanti berarti reformulasi ya. Kalian hitung sendiri, nanti akan saya periksa. Di sini komposisinya berdasarkan berat daging, berdasarkan berat daging. Kalau 1 kilo berarti 7% dikali 1 kilo. 2% dikali 1 kilo. Karena 500 gram berarti berat esnya 7% dikali 500 gram. Berarti berapa kalian harus menyiapkan es? 35 gram. Udah ada belum nih 35 gram di kemarin? Kalau misalnya belum, kemaslah sebanyak kurang lebih 100 gram ya. Saya udah minta food processor menjadi 4, kemarin kan 1 ya. Jadinya kalian membutuhkan banyak es batu, dan saya udah minta kepada kepala lab untuk menyediakan 4 prosesor di tanggal 31 Mei. Ya, nanti 2% dikali 500 gram, 0,3% dikali 500, dan selanjutnya. Paham sampai sini? Nanti teman-teman yang ngitung sendiri. Paham, Ibu. Oke, paham. Kita lanjut. Hmm. Nah, F1, F2, F3, F4 ini berdasarkan kelompoknya ya. Kelompok 1 itu 100, F1, kelompok 2 F2, kelompok 3 F3, kelompok 4 F4. Kelompok 1 dan kelompok 3 itu daging ayam, 2 dan 4 daging sapi. Ya. Ingat yang si ini ya sih. Yang F1 pokoknya F1 sama F3 ayam, F2 sama F4 sapi dengan bobot tepung terigu sekian, maizena sekian, susu skim sekian, CMC sekian, air
Ini air dalam bentuk air dingin loh, ingat ya. Air ini dalam bentuk air dingin dia. Kalian siapin aja nanti air dingin gitu. Ini kayaknya air galon sih. Kalian siapin aja tadi air dinginnya 150 mili. Es batu kalian bikinnya 150 mili. Simpan buat si nugget. Buat airnya 700 mili dari galon. Ini udah disediain harusnya sih. Paham sampai sini? Cara penghitungannya kok 0,5% ini? CMC sebanyak 1,5% ya. Bukan 0,5 nih. Satu ya, di sini 1,5% dari total tepung dan pati yang digunakan. Berarti 300 dikali. Oh, di sini 0,5. Ini udah dalam bentuk gram, berarti teman-teman udah enak nih. Bobotnya udah dalam bentuk gram, jadi kalian di sini nggak perlu lagi ngitung-ngitung. Jadi teman-teman di sini langsung aja. Langsung buat nanti di hari Selasa ya sama Mbak Hani itu menimbang 150 gram tepung, gram pati 1,5 gram. Nah, 1,5 gramnya dari mana, Bu? Dari 0,5% dikali 150 tambah 150. Paham sampai sini? CMC kita gunakan sebagai sama kayak tadi ya, sebagai pengikat dia. Paham sampai sini? Nanti hari Selasa ya, berarti teman-teman sudah mulai memborang. Kalau paham, nanti akan saya share tabel pengamatannya. Kalau tidak ada pertanyaan sampai sini? Untuk praktikum tetap ya kalian buat notebook, tetap buat buku kerja dengan format yang seperti bakso kemarin. Bagi yang belum saya nilai, ya, sip 2, sip 3 itu belum saya nilai, nanti tolong serahkan sama saya bukunya di hari Jumat biar masuk nilai gitu. Paham ya? Hari Jumat kita ada praktikum analisis zat gizi dan di sana mungkin ada tes ya. Selama menunggu pengovenan kadar air, penunggu kadar air saya akan coba merefresh kembali sampai apakah kalian masih mengingat terkait konsentrasi, pembuatan larutan, terus masih ingat cara menimbang, apakah masih lengket itu tuh tentang protein, lemak, termasuk abu yang tadi. Yang akan saya jelaskan di hari Jumat nanti. Paham sampai sini? Tidak ada pertanyaan? Ya, persiapkan hari Jumat ya. Tidak ada tes tulis, tapi saya maunya lisan kita. Kalau buat larutan ya mungkin saya akan menyediakan gelas, senyawanya gitu ya. Kalian siapin kalkulator aja. Di HP juga nggak apa-apa. Misal cara buat NaCl 5 molar. Cara buat NaCl 0,1 molar. Ya, paham ya? Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan perkuliahan pada siang ini. Jangan lupa persiapan buat Jumat. Dan jangan lupa workbooknya bagi sip 2, sip 3 yang teknologi pangannya, yang kemarin bakso belum saya nilai. Harap mengumpulkan di hari Jumat. Tetap seperti biasa, kita mulai praktikum di jam 8. Oke? Kalau gitu kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan.